Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak sekalian, pada hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian salam Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apakah sekarang Anda masih sehat bugar, sehat walafiat? Sudah sehat walafiat, alhamdulillah, ucapkan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang paripurna pada Anda sekalian. Baiklah Anda, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang baru. Tapi sebelum itu mari kita berserah kepada Allah dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Anda hari ini kita belajar, mungkin sudah lama rasanya, sudah lama tidak berjumpa dengan Bapak, kemudian juga pelajaran juga sudah lama ditinggalkan. Nah, itu mari kita ingat kembali pelajaran yang lalu. Kira-kira pelajaran kita hari ini mungkin ada kisah dengan pelajaran yang lalu. Kira-kira ada yang tahu? Oh ya, terima kasih. Ada yang tahu banyak. Jadi pelajaran kita hari ini berkaitan dengan apa kira? Kelompok sosial dalam perubahan sosial budaya. Kelompok sosial dalam perubahan sosial budaya, yang artinya kita tidak bahas kelompok sosial dalam artian ringkasnya, tapi kita bahas perubahan sosial budaya. Nah, anak-anak sekalian, perubahan sosial budaya dalam bahasa asingnya disebut dengan apa? Tahu dan tahu tak? Kalau ada tahu, yaitu social change. Social change. Social change itu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat berarti setiap kita bagian dari masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok. Individu dan kelompok. Individu mungkin Anda tahu di kelas 11 dulu, ya, kelas 11 ada individu, ada kelompok. Individu di kelas 11 dan juga kelas 10, yaitu makhluk hidup yang tidak bisa dibagi-bagi. Nah, ini cara apanya? Misalnya manusia yang bernama Yusuf Abdul Malik. Nah, ini individu. Kemudian keluarga. Ini namanya kelompok. Kelompok apa? Kumpulan manusia yang hidup bersama, yang saling berinteraksi di dalamnya. Nah, jadi kuncinya saling berinteraksi. Nah, ini kelompok. Itu ingat aja kembali pelajaran yang lama. Nah, Anda ada kelas 12, sekarang pelajaran kita adalah perubahan sosial budaya. Contohnya yang paling kecil, yang paling simpel, sederhana, yaitu Anda sekarang sebagai individu dari kelas 11 pindah ke kelas 12. Ini termasuk perubahan. Perubahan dalam arti individu atau perubahan dalam arti sosial, dalam arti masyarakat, dalam arti kelompok sosial. Si Amir kelas 11 dulunya, sekarang dia kelas 12 Amir itu, berarti dia sudah berubah. Ini namanya perubahan. Nah, sekarang kita arahkan perubahan sosial, perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik secara struktural maupun fungsional. Struktural
maupun fungsional. Ini dikemukakan oleh Kingsley Davis. Kingsley Davis ini menjelaskan yaitu perubahan yang terjadi di dalam fungsional maupun struktur sosial. Ini dikemukakan oleh Kingsley Davis, pakar Inggris. Itu pertama, pemahaman kita tentang perubahan sosial budaya. Lalu perubahan sosial sudah jelas, Ananda. Kita lanjut perubahan budaya. Apa pula perubahan budaya? Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat mengenai pola pikir, pola tindak, dan pola etika. Nah, ini ketiga ini namanya perubahan kebudayaan. Nah, perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah perubahan yang terjadi di mana saja, baik secara individu maupun kelompok sosial, kelompok atau masyarakat sendiri. Kalau ibarat lingkaran setan, kita buat lingkaran kita. Ini masyarakat, ini kelompok sosial, ini individu. Jadi ketiganya saling berkaitan atau sinergi, saling berhubungan. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Baik Ananda, ini pengertian secara umum. Tadi pengertian khusus sudah. Itu menurut Davis bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi terhadap struktur sosial maupun fungsinya dalam masyarakat. Kemudian Kingsley menjelaskan bahwa perubahan sosial ini yang paling besar mempengaruhi adalah perubahan kebudayaan. Perubahan yang paling besar mempengaruhi adalah perubahan kebudayaan. Kenapa? Karena perubahan kebudayaan ini adalah 80% mempengaruhi jiwa di dalam masyarakat. Makanya sosiologi ini disebut psikologi sosial atau berhubungan dengan kejiwaan kelompok atau kejiwaan masyarakat. Kalau psikologi, pemahaman itu kejiwaan individu. Kalau sosiologi, kejiwaan kelompok. Nah, demikian Ananda. Kalau ada yang masih ragu silakan ditanya. Kalau tidak, kita lanjut berikut. Kita lihat jenis-jenis perubahan sosial budaya. Nah, ini ada jenis perubahan sosial budaya yang disebut dengan perubahan besar. Ada disebutkan perubahan kecil. Nah, perubahan besar itu maksudnya perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang sangat besar mempengaruhi di dalam masyarakat. Misalnya pendidikan. Pendidikan ini sangat besar pengaruhnya di dalam masyarakat yang terhadap namanya kurikulum. Kurikulum pendidikan atau kurikulum pelajaran. Nah, contoh dalam pelajaran sejarah. Dulu di masa Bapak ada namanya pelajaran pembina bangsa. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa yang menjelaskan tentang G30S PKI. Kemudian oleh orang-orang yang tidak berkenan dirubahnya. Tidak lagi perjuangan pendidikan perjuangan bangsa, tapi sudah sejarah saja. Maka dia ganti dari materi G30S PKI, PKI-nya dicoreng, kemudian digantinya G30S saja. PKI-nya enggak. Nah, ini contohnya kurikulum. Itu kurikulum sejarah. Sehingga masyarakat hari ini, generasi muda seperti Ananda, banyak yang tidak tahu bagaimana kekejaman pemberontakan gerakan 30S PKI itu di tahun 1965, di mana ada yang tahu? Ya, 6 jenderal, 1 perwira pertama. Siapa perwira pertamanya? Pierre Tandean, ya. Nah, itu. Kalau jenderal yang 6 tuh Ahmad Yani, S. Parman, dan sebagainya. Banyak. Ada 6 jenderal. Suprapto, nah ya, Siswo Miharjo, banyak gitu. Demikian yang disebut dengan perubahan sosial yang besar, jenis pertama. Jenis kedua, perubahan sosial yang kecil.
Perubahan sosial yang kecil, perubahan yang tidak sangat sedikit mempengaruhi di masyarakat. Contohnya mode pakaian, tidak besar pengaruhnya, kecil. Itu contoh perubahan kecil. Kemudian kita lanjut 1, 2, 3, ketiga perubahan cepat. Lawan apa? Ya, lambat ya. Perubahan cepat dan perubahan lambat. Perubahan cepat yang mana? Perubahan yang terjadi dalam masyarakat secara cepat. Apanya cepat? Waktunya cepat. Yang disebut dengan revolusi. Di dunia ini ada revolusi dalam bentuk revolusi. Apa sepertinya? Katanya merubah tenaga kerja ke arah menjadi tenaga mesin. Yang disebut dengan perubahan revolusi apa namanya? Mana tahu? Ya, tahu ya. Revolusi industri. Ini tujuannya merubah dari tenaga kerja manusia ke tenaga kerja berupa mesin, yang disebut dengan perubahan yang dikemukakan oleh James Watt, yaitu mesin uap. Nah, itu dia. Kemudian revolusi industri lagi revolusi yang ada di Eropa di bawah Napoleon, yaitu revolusi yang menggulingkan Louis XIV, Louis XV. Nah, ini namanya revolusi Prancis. Nah, orang-orang yang bersalah dihukum gantung, tidak, tapi dihukum namanya guillotine, sejenis kapak tajam, dilemparkan dari atas melalui tali, kemudian leher diletakkan tempatnya di bawah, maka potong kepala dengan leher. Itu namanya guillotine. Ini terjadi pada revolusi apa tadi? Revolusi Prancis. Guillotine. Kemudian perubahan yang keempat, lawan cepat, perubahan lambat. Juga perubahan lambat dibedakan atas berkisarnya waktu. Ada perubahan evolusi, ada perubahan yang didasarkan waktunya agak lambat. Ada evolusi dalam jangka 100 tahun, 1000 tahun. Nah, ini evolusi. Kalau cepat di bawah 50 tahun. Contohnya revolusi kemerdekaan Indonesia, itu revolusi. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang direncanakan atau tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau diprogram atau direncanakan. Ini namanya perubahan, dalam bahasa Inggrisnya attended of change, attended social change. Nah, ini bahasa apanya? Attended social change. Perubahan yang dikehendaki. Dalam hal ini disebut dengan pembangunan, membangun. Jadi kalau membangun itu tentu ada di program. Misalnya di lahan ini dulu tidak ada namanya sekolah. Dulunya ada lahan karet. Kemudian karena perkembangan zaman, kehendak masyarakat, akhirnya lahirlah yang disebut dengan pembangunan pendidikan atau sekolah. Kemudian keenam, perubahan yang tidak dikehendaki. Sekolah sudah berdiri, tak tahu-tahunya gempa, terjadilah runtuh bangunan itu. Jadi perubahan yang tidak dikehendaki oleh manusia. Ini juga disebut jenis-jenis atau macam-macam perubahan sosial budaya. Demikian Anda materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kita simpulkan. Ada bisa simpulkan? Oh ya, tidak ada simpulkan ya. Karena tidak ada simpulkan. Pertama, perubahan dalam pengertian umum, kemudian perubahan dalam pengertian khusus. Pengertian umum secara umum masyarakat dah tahu apa perubahan, dah jelas perubahan di masyarakat. Kemudian khusus, perubahan yang menurut para ahli atau King Davis katanya. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi struktur sosial maupun fungsi sosial. Demikian
pelajaran ini dapat dipahami oleh Anda di rumah. Mudah-mudahan Anda bisa memahami. Kalau tidak bisa ditanyakan melalui Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.